Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini di pesta tahun baru ini kami datang ke hadapan Tuhan bersyukur. Kami datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Firman yang akan kami dengarkan itu dapat kami pahami, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kayak kurang semangat. Masih semangat Pak. Bukan namanya yang batuk. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini kita sangat bersyukur mana semalam kita bertemu, dan pada saat ini juga kita bertemu dengan keadaan sukacita. Nah, terkhusus pada saat ini di sini kita akan mendengarkan khotbah dari pimpinan kita, Bapak Pucuk Pimpinan GKRI. Nanti akan saya bacakan. Oleh sebab itu, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-40. Lukas pasal 2, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-21 dan diakhiri di ayat yang ke-40. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus dan Hana. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan
ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri dan hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia dan berbicara tentang anak itu kepada semua yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada khotbah yang dituliskan oleh pucuk pimpinan kita, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kami, pucuk pimpinan dan staf kantor pusat GKLI, mengucapkan selamat tahun baru dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, kita patut bersyukur serta menaikkan pujian dan hormat kepada Allah yang Maha Pengasih, yang telah memelihara dan menyertai kita hingga awal tahun 2023 ini. Sekalipun kita banyak mengalami kesulitan pada waktu-waktu yang lalu yang membuat kita merasa khawatir, bukan berarti Allah melupakan kita. Bukan berarti Allah tidak peduli terhadap kita. Allah Maha tahu, bahkan Dia mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap pribadi. Tuhan adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Allah senantiasa menopang dan memelihara kita dengan penuh kasih dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus,
Dialah perlindungan kita. Kita belum mengetahui apa yang akan terjadi sepanjang di tahun 2023 ini. Akan tetapi, sebagaimana dituliskan oleh Bani Korah pada Mazmur 46 ayat 1-12, di sana dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Ini merupakan kenyataan yang terjadi saat ini, di mana kita seringkali dikejutkan oleh fenomena alam. Baru-baru ini kita juga telah dikejutkan oleh gempa bumi yang melanda wilayah Tapanuli Utara, yang mengakibatkan kerusakan bangunan fisik gereja dan juga rumah jemaat. Juga di berbagai daerah telah terjadi banjir bandang, tsunami, angin puting beliung, fenomena lainnya yang membuat kita merasa kuat. Tuhan yang berkenan memelihara kita hingga saat ini. Tidak sedikit manusia yang akhirnya mengambil langkah yang salah dengan mencari perlindungan kepada dunia ini. Kiranya hal itu yang percaya. Kita harus yakin dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah gunung batu dan perlindungan kita. Sekalipun kita mengalami banyak pencobaan hidup, kita harus senantiasa mencari perlindungan hanya kepada Tuhan. Dialah yang berkuasa atas hidup kita, yang berkuasa memelihara kita. Karena itu, di awal tahun 2023 ini, firman Tuhan menguatkan kita melalui tema, yaitu terimalah Yesus dalam hidupmu. Yang pertama, jangan menolak Dia. Lukas sangat jelas menuliskan riwayat kelahiran Tuhan Yesus hingga saat Yesus berumur 8 hari. Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Berdasarkan nats setelah perayaan Natal. Dan firman Tuhan yang kita dengar saat ini masih berhubungan dengan Natal, yang menentukan kita untuk menerima Yesus di dalam hidup kita. Terlebih dalam mengawali tahun 2023, iman merupakan kekuatan kita dalam menghadapi segala pencobaan yang dapat menjatuhkan kita. Maka janganlah sekali-kali kita menolak dan menyangkal Yesus di dalam hidup kita. Kita telah mengetahui bagaimana sikap-sikap orang Yahudi yang menolak kehadiran Yesus pada saat kelahirannya. Berabad-abad lamanya bahwa para nabi telah menubuatkan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kepada umat Israel, dan sesungguhnya Israel juga telah menanti-nantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Bahkan ketika Yesus telah lahir, Allah memakai orang-orang Majus untuk memberitakan kepada seluruh umat bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Ketika orang-orang Majus mencari tempat kelahiran Mesias, mereka bertanya-tanya kepada orang banyak, di manakah Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Sebab itu banyak orang yang telah mendengar berita itu, termasuk Raja Herodes. Ketika orang Yahudi mendengar berita itu, tak seorang pun yang mau mengikuti orang Majus itu untuk mencari tempat kelahiran sang raja. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing, dan mungkin sibuk dengan tamu-tamunya yang datang pada waktu itu untuk melaksanakan perintah Kaisar Agustus. Dan ada yang tertidur dan tidak peduli dengan berita kelahiran Sang Juru Selamat. Sikap yang lain juga ditunjukkan oleh Raja Herodes, yang telah memanggil orang Majus
dengan besar, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Akan tetapi Herodes telah memiliki niat jahat, sebab dia berencana untuk membunuh bayi tersebut. Herodes takut jika sang juru selamat menggantikan posisinya sebagai raja di Yehuda. Akibat dari sentimen dan kepentingan pribadi, dia bermaksud menggagalkan rencana Allah di dunia ini. Sikap yang demikian masih banyak terlihat. Banyak orang yang menolak Tuhan, banyak orang yang menolak Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Bahkan berbagai cara diupayakan untuk memusnahkan kekristenan di muka bumi ini. Di berbagai daerah, orang Kristen dilaksanakan bukan ibadah, dilarang untuk membangun gereja, para hamba Tuhan dianiaya. Hal ini dikarenakan sentimen dan banyak cara dunia ini untuk menggagalkan rencana Allah. Pasti tidak akan berhasil, sebab kuasa Tuhan jauh melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini. Sekalipun Tuhan mengizinkan gereja ditutup atau dibakar, bahkan para hamba Tuhan dianiaya, Tuhan tidaklah kalah. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk memurnikan iman orang Kristen, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Namun kiranya penolakan itu datang bukan dari kita umat Kristen. Kiranya di antara kita umat percaya tidak ada Herodes yang menolak kehadiran Yesus dan menghambat pelayanan di tengah-tengah GKI. Kita dapat mengerti bagaimana umat Yahudi tertidur dan tak seorang pun yang dapat berniat untuk ikut bersama orang Majus mencari Yesus. Mereka hanya diam di rumah masing-masing sebagai umat yang beragama. Sebenarnya umat Yahudi akan tetapi ketika berita kelahiran itu telah terdengar, tak seorang pun yang bergegas untuk mencari Yesus. Mereka lebih memilih untuk tidur di rumah masing-masing. Hal serupa sering terjadi. Seringkali kita temukan malas mengikuti ibadah di gereja, malas berdoa, mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga malas untuk memberikan persembahan, dan tidak peduli terhadap para pelayan atau hamba Tuhan. Sikap ini menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Kita perlu merenungkan bagaimana firman Tuhan berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kiranya tak seorang pun di antara kita yang menolak kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sebaliknya, hendaklah kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita. Dialah Allah kita, dialah kota benteng dan juru selamat kita. Yang kedua, dialah juru selamat. Simeon berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Itu bisa kita lihat dalam ayat 29. Mendengar perkataan itu, bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Mereka heran, tetapi bukan karena mereka tidak percaya akan perkataan itu. Akan tetapi justru karena mereka melihat betapa hal itu merupakan suatu mukjizat, bahwa melalui kelahiran Yesus dunia diselamatkan. Perkataan Simeon bukan lahir dari dirinya sendiri, melainkan Roh Allah lah yang telah bekerja dalam hati, sehingga ia mengenal bayi Yesus
Tentunya, jika dari pikirannya sendiri, Simeon tidaklah mungkin akan mengenal siapa Yesus. Terlebih karena Yesus masih bayi yang berumur 8 hari, Yesus juga belum melakukan suatu mujizat apapun yang dapat menyaksikan siapa dia dan yang dapat membuat orang banyak percaya kepadanya. Akan tetapi, Tuhan tidak akan pernah memakai ukuran dunia ini untuk menyatakan rencananya untuk menyelamatkan dunia. Alangkah besarnya sukacita Simeon dan Hana ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka percaya akan maksud dan rencana Tuhan untuk keselamatan manusia. Yesus adalah juru selamat yang akan menebus manusia dari perbudakan dosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menebus orang berdosa. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pikiran dan kekuatannya akan binasa. Sebab karena kasih karunia kamu itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu ialah maut. Itu bisa kita lihat dalam Roma 3 ayat 23. Kita berdosa terhadap Allah dan terhadap sesama kita, namun Tuhan akan mengampuni asalkan kita mau datang dan memohon pengampunan kepadanya. Tetapi Kristus Sang Juru Selamat telah menebus kita dari dosa. Jika kita datang kepadanya dan mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana tradisi awal tahun baru, semua anggota keluarga berkumpul dan saling memaafkan. Itu adalah tradisi yang baik. Kiranya di saat kita akan memasuki tahun 2023, kita semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang sama, kesalahan sesama kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita patut bersukacita karena Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karenanya, sekalipun banyak pergumulan, banyak cobaan, penyakit, bahkan duka cita, hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong dan melepaskan kita dari segala pergumulan. Bahkan dalam kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan krisis energi, resesi ekonomi yang mungkin akan kita hadapi, mari tetap setia dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan, sebab Dia umat kepunyaannya. Yang ketiga, oleh sebab itu, terimalah Yesus dalam hidupmu. Melalui nats ini, kita dapat melihat bagaimana sesungguhnya kehidupan orang-orang yang menerima Kristus dalam Yusuf dan Maria yang merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun banyak pergumulan yang dihadapi, akan tetapi mereka tidak takut. Sekalipun sebaliknya mereka berpegang teguh kepada Tuhan dan mengikuti tuntunan Tuhan. Demikianlah orang yang mau menerima Yesus dalam hidupnya, pasti akan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kedua, Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel.
Roh Kudus ada di atasnya. Ia seorang yang telah lanjut usia, tetapi ia setia menanti bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Raja Juru Selamat. Kita dapat mengerti bahwa dia adalah seorang yang berhati suci. Sebab itu ia dapat melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Tuhan mengabulkan kerinduan dan permohonan Simeon. Ia berjumpa dengan bayi Yesus dan hatinya bersukacita. Perjumpaan dengan Tuhan dapat membuat kita mengalami sukacita. Dunia hanya dapat memberikan sukacita sesaat atau sementara, tetapi sukacita dari Tuhan ialah kekal selamanya. Tempat berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang ketiga, Hana. Ia seorang janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah berpuasa. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ia juga bersukacita mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Perjumpaannya dengan bayi Yesus mendatangkan sukacita baginya. Jika kita melihat Hana yang telah lanjut usia, sesungguhnya ia tidak punya kekuatan lagi. Tetapi Roh Kudus memampukan dia untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi dunia. Kiranya kita senantiasa merindukan rumah Tuhan, berdoa dengan setia, sehingga kita menjadi berkat bagi semua orang. Kita umat GKI ini, sebagaimana visi dan misi kita, menjadi gereja Lutheran yang mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus, yakni gereja yang menjalankan pemberitaan Injil kepada seluruh ujung bumi. Oleh karena itu, biarlah kita semua para pendeta, tua dan jemaat setia memberitakan Injil, mendukung pemberitaan Injil melalui persembahan sendi, sehingga makin banyak orang yang mengenal Yesus untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kamu sekalian, para pelayan, jemaat, dan semua keluarga yang ada di perantauan. Amin. Siapong Habong 1 Januari 2023. Bishop GKI Pendeta John Albert Saragi, MTH. Yang telah dituliskan oleh pucuk pimpinan kita, yang telah disampaikan pada hari ini kepada kita. Oleh karena itu, kiranya melalui pendengaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, di sana kita dapat melihat banyak contoh kepada Tuhan. Artinya kita juga sebagai jemaat Tuhan, mari kita mengambil yang baiknya. Mari kita menjadi saksi Kristus, sehingga kiranya melalui kehadiran kita, baik dalam keluarga, dalam lingkungan, bahkan dalam tempat kerja kita, semakin banyak orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur di mana atas anugerah penyertaan Tuhan pada saat ini kami telah yang disampaikan oleh pucuk pimpinan kami melalui hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu, biarlah kiranya dapat kami pahami, dapat kami renungkan dalam kehidupan kami, dan kiranya kami meneladani setiap teladan yang baik, sehingga kami juga mau menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Pada saat ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Tuhan telah mengantarkan kami ke tahun yang baru ini. Oleh karena itu, pada saat ini juga kami yakin dan percaya, jika Tuhan yang telah mengantarkan kami ke tahun yang baru ini, maka Tuhan juga akan menuntun kami
bahkan akan mengantarkan kami nantinya ke tahun yang akan datang lagi. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami, dan biarlah kiranya Engkau yang selalu memberkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan, sehingga dalam menjalani tahun yang baru ini mereka selalu bersukacita, bahkan selalu bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Engkau. Amin. Bapak Ibu, kita undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama mengakui iman percaya kita, sebagaimana orang-orang percaya di seluruh dunia mengakuinya. Kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Surat Palatas Ketua Kata Manual sampai penelitiannya kita mulai ibadah minggu tahun baru ini sampai pertengahan kita masih diberkati dan diberikan kekuatan kesehatan kita dan harapan sampai selesai kita masih diberkati. Kita masuk warta jemaat ibadah tahun baru 1 Januari tahun 2023. Yang pertama, Minggu 25 Desember kita telah melaksanakan ibadah perayaan Natal di gereja kita. Oleh itu, kiranya melalui perayaan Natal ini